Al muslimu utawi wong Islam iku ikhwatun sedulur seagama. La fadla ora ana keutamaan iku maujud li ahadin keduwe salah sijine wong ala ahadin ing atase salah sijine wong liyane illa bittaqwa kejaba kelawan takwa marang Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawan nyritakake ing hadis sapa At-Tabrani, Imam Tabrani an Habib bin Kharras Mukhtar 151. Orang Islam itu saudara seagama. Tidak ada kelebihan atau keutamaan satu dengan yang lainnya kecuali takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kita sesama manusia itu sama saja. Yang membedakan tak ada lain adalah orang yang paling takwa. Orang yang paling mulia di antara kita tidak ada lain adalah orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak karena gantengnya, tidak karena cantiknya, tidak karena kaya rayanya, tidak karena pangkatnya dan sebagainya. Di hadapan Allah itu yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Perlu diingat saudaraku di mana saja berada. Orang yang bertakwa sudah tentu orang yang mengerti, orang yang alim, alamah. Karena tidak mungkin orang yang bodoh akan menjadi orang yang bertakwa. Karena semuanya adalah membutuhkan ilmu, membutuhkan pengetahuan. Sepak terjangnya orang yang didasari dengan pengetahuan dengan yang tidak jauh bedanya. Kita semua sudah paham, sudah mengerti kalau orang yang alim, orang yang mengerti itu adalah pasti akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang cantik, ganteng, kaya raya, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, itu orang yang paling bertakwa. Tidak. Ya, memang semuanya itu hal kehidupan dunia yang bisa, kalau bisa ya pangkatnya tinggi, ganteng, cantik, ilmunya tinggi, alim alamah, semuanya menjadi satu kalau bisa. Terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang hebat. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia laki-laki perempuan dan menjadikan berbangsa-bangsa bersuku-suku agar perkenalan, agar ta'aruf bahwa sesungguhnya orang yang paling bertakwa di hadapan Allah itulah orang yang paling mulia, orang yang paling hebat, orang yang akan sukses baik di dunia maupun di akhirat. Coba lihat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 pada juz 26. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayyuhan nasuhu eling-eling menungso.
Inna setuhune ingsun Allah iku khalaqna ndadekake sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh min dzakarin nyatane lanang-lanang wa unsalan wadon-wadon wa ja'alna lan wis ndadekake sapa ingsun kum ing sira kabeh suuban haliber cabang-cabang wa qabailalan qabilah-qabilah li ta'arafu supaya ta'aruf atau kenalan sapa sira kabeh. Inna akramakum setuhune luweh mulya-mulyane sira kabeh ing dawahi ing dalem ngersane Allah iku ataqakum luweh takwa-takwani sira kabeh. Inna waha setuhune Allah iku alimun zat kang mudanani khabirun tur kang bijaksana. Bahwasanya orang yang bertakwa, orang yang paling hebat, orang yang paling unggul, tak ada lain adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Dan perlu kita ketahui juga, bisa menuju takwa apakah hanya tidak termasuk biasa-biasa saja, berusaha, harus berilmu. Tidak sembarang ilmu adalah ilmu apa? Ilmu agama. Orang yang takut kepada Allah tak ada lain adalah orang yang mengerti tentang ilmu agama, yang mengerti tentang tata cara agama, faham agama, juga faham dalam keduniaan. Disebutkan ayat yang lain dalam surat Fatir, yaitu wa minan nasi wat dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Wa minan nasi iku saking menungso wadawabi lan gegremetan atau beberapa hewan atau makhluk, wal an'ami lan termasuk hewan-hewan termasuk raja kaya dan sebagainya, mukhtalifun utawi beda-beda, alwanuhu utawi pira-pira warnane mukhtalif iku kadzalika ya. Innama yakhsha angin pestine wedi Allah ing Allah min ibadihi saking pira-pira kawulane Allah. Sapa sing wedi al ulama'u pira-pira wong kang ngerti babakan ilmu agama, difahamkan ilmu agama. Innallaha azizun ghafur. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga memprioritaskan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Hadis yang lain juga banyak menyebutkan dalam beberapa kitab hadis, di Ihya Ulumuddin juga ada, Al-Jami'us Shaghir juga ada, Tanqihul Qaul juga ada, di Mukhtarul Ahadits juga ada, Sahih Muslim juga ada. Di antaranya apa? Man utai sapa wonge iku yurid ngersakake sapa Allahu Allah bi abdin kelawan kawula khairan ing bagus, yufaqih mongko minterake ngertekake mahamake sapa Allah hu ing man fitini ing dalem masalah ilmu agama. Hadis yang lain juga ada yang kata-katanya panjang.
termasuk juga hati-hati dalam masalah urusan dunia, tidak sembarangan. Wa yujahidu lan ngati-ngati atau ngyuhutake sapa Allah hu ing man yurid mau fit dunya ing dalem masalahe urusan dunia, tidak sembarangan, tidak gerusah-gerusuh, semuanya dimodali dengan ilmu. Ibadah tidak ada ilmunya juga tidak ada gunanya. Sering kita sampaikan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, dalam kitab Zubat karangan Ibnu Ruslan. Wa kullu man utawi saben-saben wong bi ghairi ilmin kelawan ora duweni ilmu iku ya'malu nglakoni ibadah sapa man a'maluhu utawi amal perbuatane man iku mardudatun den tolak latuk balu tegese ora den terima. Jadi ilmu itu sangat penting sekali. Ilmu itu juga merupakan rohnya agama. Agama tanpa didasari ilmu ya enggak ada apa-apanya, dulur. Makanya kita harus mau belajar. Kalau memang belum mengerti, jangan malu, jangan sungkan, jangan canggung, jangan dan sebagainya. Yang penting kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah mempunyai ilmu dia diamalkan, disampaikan kepada yang lain yang membutuhkan. Seperti halnya saya sendiri ini. Apakah banyak Pak Abdullah? Ya enggak seberapa ilmu saya. Kadang-kadang saya dakwah berbagai cara, juga lewat medsos seperti ini. Kadang ditertawakan mereka, biarin karena mereka enggak tahu. Tidak lewat medsos sendiri, juga lewat saya, lewat madrasah atau lembaga juga. Dalam kampung-kampung juga lewat khotib Jum'ah dan sebagainya. Tapi saya pribadi ingin memanfaatkan sarana medsos menurut keadaan zamannya ini. Karena kita berjuang atau berdakwah menggunakan berbagai cara sarana prasarananya. Seandainya dulu ada, ya kemungkinan dulu seperti menggunakan begini. Kadang ada yang bilang, ya pokoknya enggak, gimana lah, enggak perlu saya utarakan di sini. Tapi saya juga punya pedoman. Balighu anni walau ayatan. Balighu nyampe no sapa sira kabeh ani saking ingsun walau ayatan lan senajan anane iku saayat, kalau memang Al-Qur'an. Kalau memang fikih walau kana faslan au baban. Kita harus berpikir ke depan, berpikir yang panjang. Karena memerintah atau mengajak sesuatu kebaikan, kalau itu dilakukan orang lain yang menjalankan, kita juga mendapatkan komisi atau bagian pahala dari apa yang diperbuat mereka itu. Misalkan sudah tiada kita ini, tapi filenya atau termasuk kontennya dibuka orang lain dan dimanfaatkan, itu kan pahala juga. Coba lihat hadisnya banyak sekali. Wa inna bikulli ma'rufin shadaqatan. Wa inna bikulli ma'rufin setuhune iku saben-saben kebagusan apa shadaqatan, sedekah berbagai cara banyak sekali. Wa inna bikulli tasbihatin
sodakotan, wa inna bikulli tahmidatin sodakotan, dan sebagainya. Pokoknya sesuatu yang baik termasuk kalimat al-kalimatut thayyibatu sodakotun juga. Berpapasan dengan sama teman, dengan saudara, itu pahala. Dengan wajah yang berseri-seri, kan pahala semua. Mengapa? Misalkan kita berdakwah berbagai cara, diributkan di antara salah satu pihak misalkan itu, biarlah, karena belum sadar. Kita berdakwah berbagai cara. Coba lihat di konten saya yang menerangkan tentang masalah anjuran atau dakwah, tidak menunggu ilmu setinggi langit. Sampaikanlah, dan saya lengkapi dengan dasar-dasar Al-Quran juga. Kan ada itu. Sebagai halnya tadi hadis permulaan menerangkan tentang persaudaraan, tapi yang paling utama di antara kita tak ada lain orang yang bertakwa. Dan saya paparkan dengan Al-Qur'annya juga. Dan tidak hanya itu saja, bisa menuju takwa harus berilmu. Tidak sembarang ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan sebagainya. Nah, ilmu agama kan meliputi termasuk ilmu tauhid, hadis, fikih, termasuk ilmu dan sebagainya. Ilmu yang lain apa enggak penting? Ya penting, tapi kita harus mendahulukan pondasi yang kuat akan menyelamatkan kita, tak ada lain adalah ilmu agama yang bermanfaat serta Allah yang meridhoinya. Banyak juga orang yang berilmu tapi membuat ribet pada kita misalkan. Itu bagaimana Pak kalau demikian? Lain lagi. Makanya kita berdoa kepada Allah jangan bosan-bosan. Semoga kita dijadikan orang yang soleh-solehah, orang yang selalu mendapatkan taufik hidayah serta ma'unahnya, selalu meridhoi apa yang kita perbuat. Begitu kan begitu. Kalau saya menerangkan bab soleh dan solehah, apakah itu sudah mencakup keseluruhan? Kalau kata soleh solehah, insya Allah baik, walaupun ilmunya tidak seberapa. Kalau orang kelihatannya ilmunya banyak, tinggi, tapi kalau memang tidak manfaat barokah akan membuat keresahan pada diri sendiri, bahkan lingkungan atau orang lain pada umumnya. Naudzubillah. Nah, ini apakah enggak ada dasarnya? Lu ada. Di antaranya ya namanya saya sendiri ya sudah puluhan tahun enggak buka itu. Seingat saya hadisnya demikian. Manis dada ilman walam yasdad minallahi illa bu'dan. Itu singkatnya begitu. Barang siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah dekatnya kepada Allah, maka menunjukkan itu jauh dari Allah. Letterleknya demikian. Kan banyak kelihatan ilmunya secara umum tinggi, tapi diingatkan waktu salah nggak mau. Ada apa tidak? Cari sendiri. Itu termasuk bagaimana yang begitu ya pikir sendirilah. Contohnya banyak sekali. Sudah kelihatan salah ya, nggak mau diingatkan. Kadang-kadang ngelesi, kadang-kadang membuat alasan atau argumentasi untuk menutupi kesalahan. Naudzubillah. Ingat saudaraku, Allah Maha mengetahui apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita zahirkan. Allah akan mengetahui semua.
Hukum dunia bisa lolos tapi hukum akhirat tidak bisa lolos. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Faman mongko utahe sapa wonge iku ya'mal berbuat atau nglakoni sapa man misqala dzarratin ing sak bobote biji sing paling cilik atau sawi atau debu terserah sing paling yang pokoknya bisa mengerti. Khairon ing apik yaro monggo bakal ningali sapa man hu ing berbuat apa wa may ya'mal misqala dzarratin khairon ing bagus yaro monggo bakal ningali sapa man hu ing khair. Nah begitu sebaliknya wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Waman utai sapa wonge iku yakmal berbuat atau nglakoni sapa man misqala dzarratin ing sak bobote biji sawi atau benda sing paling cilik saron ing ala yara mongko bakal ningali sapa man ing sar. Hukum dunia bisa lolos saudaraku semua di mana saja berada, hukum akhirat tidak akan lolos. Kita semua di dunia ini direkam malaikat raqib dan atid mulai dewasa atau akil baligh. Apa yang telah kita kerjakan sudah direkam dan apa yang akan kita kerjakan ke depan juga direkam. Kalau kita semua itu mengerti, kalau nggak percaya ya silahkan. Yang penting kita sudah menyampaikan kan gitu. Urusan mau dan tidaknya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua hanya menyambung lidah. Nabi sendiri tidak bisa memberikan hidayah apalagi kita. Kan gitu. Coba lihat dalam surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allaha yahdi may yasha. Wallahu a'lamu bil muhtadin. Bukaan dewi ning kono. Saya sendirian hanya seingat-ingat ya enggak ada apa itu enggak persiapan dan sebagainya. Nah, pokoknya kita menyampaikan beberapa cara berdakwah, berbagai macam apa itu usaha kita lewat berbagai macam, ada yang medsos, ada yang begini-begini lewat pidato, mubaligh-mubaligh dan sebagainya, termasuk lewat mengajar dalam lembaga-lembaga. Itu semua adalah di antara tata cara termasuk cara-cara. Ya, nah saya sendiri juga demikian. Ya lewat medsos juga saya lakukan menurut kemampuannya. Harapan saya pribadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan. Dan semoga kita semua selalu ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoinya. Besok kalau dipanggil kapan saja di mana saja tetap iman, Islam, husnul khotimah. Dzurriyyah atau anak-anak keturunan kita dijadikan dzurriyyah soleh-solehah, khairun nas anfa'uhum linnas, mendapatkan ridhonya semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Amin.